Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Para penonton sekalian, kita akan membahas secara mendalam mengenai stres. Tentu kita semua pernah mengalami stres. Tetapi kita harus tahu stres yang bagaimana yang memang sudah tidak normal lagi dan memang sudah harus kita perhatikan, dan kalau perlu kita melakukan konsultasi dengan ahlinya. Kita akan bahas ini bersama pakarnya, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Sudah hadir bersama kita pakar kedokteran jiwa, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Assalamualaikum, Dr. Michi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Delfitri. Ya, baik. Kita ngobrol santai ini. Sering ya orang stres itu kan biasalah, itu normal gitu ya. Ya, Tetapi kan ada tingkat-tingkatnya stres itu yang memang tidak boleh kita abaikan. Sebetulnya stres itu apa sih yang disebut dengan stres itu, Dr. Michi? iya. Jadi sebenarnya stres itu suatu yang universal, Prof. Jadi stres itu merupakan suatu respons yang adaptif pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal, dan dengan adanya stres itu biasanya menghasilkan berbagai gejala fisik, emosional, atau perilaku. Jadi tadi merupakan respon adaptif, dan stres ini juga merupakan reaksi tubuh yang muncul kalau seseorang itu mengalami tekanan, ancaman, atau perubahan. Sehingga bisa kita lihat orang yang stres sebenarnya bisa berpengaruh. Stres ini bisa akut dan kronik. Kalau dia cukup lama, berkepanjangan, itu bisa membawa akibat lebih fatal lagi. Dan stres itu bisa berpengaruh tadi pada berat badan, kehidupan seksual, daya tahan tubuh, dan penyakit kronis. Nah, seperti misalnya di infeksi COVID-19 ini, Prof, kita stres, daya tahan tubuh pun akan melemah. Iya, Makanya iya. nggak boleh stres-stres, bagaimana kita beradaptasi, reaksi adaptasi kita walaupun suka nggak suka, berusaha mencari apa yang menyenangkan kita, Prof. Iya. Lalu apa beda enggak dengan cemas itu, dengan stres itu, anxiety itu ya? Ya, beda Prof. Kalau ansietas itu, kecemasan itu adalah rasa khawatir, cemas, tidak menentu arah. Jadi biasanya juga dibarengi juga dengan faktor-faktor atau dengan gejala-gejala fisik. Jadi orang cemas biasanya ada gejala jantung debar-debar, sebentar-sebentar mau buang air kecil, Iya, kemudian gatal-gatal di kulit, susah tidur. Nah, itu untuk cemas. iya. Cemas ini sendiri pun Prof, dia ada yang cuman kita sebut cemas sementara, ada yang kita sebut dia dengan gangguan cemas. Kalau misalnya kita cemas, kita mau ujian, kita cemas, itu adalah hal yang wajar. Oh, wajar Tapi ya. kalau udah siap ujian, cemas terus, itu udah nggak wajar. Atau intensitasnya yang sampai udah betul-betul kayak perlu oksigen karena cemas, Oh, itu gitu kan nggak ya. wajar ya Tidak Prof. wajar ya. Langsung jantungku nggak bisa bernapas ini, sesak-sesak. Kenapa? Karena mau ujian. Ya nggak gitu-gitu kali ya Prof Iya, ya. iya, Kan iya, nggak iya. gitu-gitu kali. Jadi cemas itu bisa kita sebut gangguan kalau durasi atau intensitasnya begitu tinggi dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Tapi Baik. kecemasan juga bisa normal, Prof. Iya. Ya. Nah, stres tadi ya, itu kira-kira apa yang dominan ya menyebabkan stres itu ya, faktor-faktornya ya? Iya, jadi stres tadi ini sebenarnya merupakan hal yang normal karena setiap saat manusia ini selalu berada dalam keadaan tekanan, tuntutan eksternal, dan kemudian juga ancaman perubahan itu selalu. Jadi istilahnya kita tidak selalu berada di zona nyaman, tapi Hmm. kita yang enak-enak biasanya bisa terbang ke luar negeri, Prof. Tiba-tiba nih COVID, wah Iya, mau terbang iya. kemana aja pakai APD susah, males kemana-mana ya, Prof. Jadi kalau memang kita nggak kebiasa kan stres. Tapi untuk mencegahnya mungkin kita bisa memperbaruinya dengan bagaimana beradaptasi dengan kondisi itu. Sedangkan kemampuan beradaptasi orang itu kan berbeda-beda, Prof. Ada yang gampang beradaptasi, ada yang susah sekali, keras Iya, iya. sekali. Daripada kayak gitu aku nggak mau, daripada disuruh pakai masker bagusan enggak, kayak Hmm. gitu-gitu ya Prof. Itu memang agak itu yang mengakibatkan orang stres atau tidak stres. Jadi kalau misalnya orang stresnya itu hanya sebentar dan dia bisa melakukan mekanisme adaptasi yang Iya, baik, iya. biasanya dia hidupnya bisa berjalan baik lagi. Jadi memang kan ada kebiasaan orang, yang ada yang orang bisa ya menerima, bisa tidak. Jadi artinya ada tipe-tipe orang yang memang Ya, gampang Prof. stres ya, Dr. Michi. Ya, jadi ada orang memang kepribadian juga terpengaruh sekali ya. Jadi misalnya ada orang yang aku tuh kalau koas daring nggak bisa, Hmm. bagus nanti aja misalnya. Itu juga kalau dia biasanya kekeh pada satu hal dan tidak fleksibel gitu ya, Prof. Iya, Ya kita iya, sebut iya. rigid pada satu hal, Iya, mempertahankan padahal hal itu tidak mungkin iya, lagi. iya. Itu juga bikin stres lagi. Iya, Jadi
kemampuan kita, kalau tidak ini plan B-nya apa, plan Iya, C-nya plan iya, C-nya apa, itu yang supaya iya. kita nggak stres. Padahal nggak bisa lagi pertemuan langsung, harus Iya, daring ya, tapi pertemuan dia nggak nggak bisa terima lagi ya. makan-makan makan sendiri, Prof, di sini. Ya, Nah, tentu pemirsa ini pengen tahu juga nih ya, bagaimana menghindarkan stres. Ini stres di pandemi ini kan luar biasa ya tekanannya. ya, Apa ya. upaya-upaya yang bisa dilakukan di keluarga, Dr. Michi? Ya, jadi kalau untuk stres ini sendiri di era pandemi ini, pertama sekali mungkin kita nggak tahu arah dan merasa bosan. Awalnya mungkin kita merasa senang karena libur santai, kita biasa cari kalender merah yang banyak, ini merah terus nggak tahu mau ngapa-ngapain, itu dulu yang susah. Tapi tetaplah kita buat sesuatu yang terjadwal maksudnya kita tetap bangun pagi, mandi, sarapan, olahraga, jadi nggak cuman males-males di tempat tidur saja. Itu satu. Kemudian ya seperti ini, kayak Prof. Del Fitri ini, walaupun kesibukan, tapi buat suatu yang baru, buat suatu pencapaian yang ada targetnya. Misalnya, saya pandemi ini nggak kerja-kerja, saya buat buku deh 1 chapter, Iya, iya, saya buat YouTube deh gitu iya, ya, saya iya, buat iya. lagu. Nah itu kan sangat membangun ya, sangat membangun. Kita bukannya berputar pada hal yang harusnya kita Iya, lakukan, iya, tapi mungkin yang waktu luang kita tadi yang iya, iya, kita eksplorasi sehingga hidup kita lebih bermakna. iya, Kemudian kita juga dalam era pandemi ini juga kita boleh saja mempelajari hal-hal baru yang dulunya iya, kita nggak iya, sempat. iya, Belajar bahasa, main iya, musik, iya, itu iya, juga sangat membantu. Dan iya. tadi kita pakai target-target kalau orangnya selalu terukur, jadi walaupun kita tidak ke kantor, tetap kita bisa merasakan bahwa diri kita bermanfaat, berguna, dan malah ada waktu yang lebih banyak lagi untuk waktu luang. Jadi Iya, sebenarnya iya. itu, Prof. Iya, gali lagi Gali hobi-hobi lagi lama itu ya. potensi-potensi. Iya, Prof. Hobi-hobi Iya, lama yang tidak sempat dikerjakan waktu-waktu bekerja, ini ya. dilakukan lah untuk mengisi waktu Makanya mungkin ya. ya kalau kita lihat sekarang orang pada heboh dengan tanaman ya Prof, Iya, iya, tanaman, pada posting iya, tanaman, iya, masakan, iya, iya, biasanya cuma bisa GoFood iya, aja, mungkin iya, sekarang bisa jual iya, masakan. Jadi ada sesuatu hal yang ya kita juga bisa sebenarnya. Apa yang suka tinggal kita eksplorasi apa yang kita inginkan. iya. Baik, Dokter Michi. Lalu Iya, tingkat stres yang bagaimana? Memang harus sudah dikonsulkan sama iya, iya. kesehatan jiwa atau kedokteran jiwa. Ya, jadi kalau stres tadi sebenarnya itu reaksi adaptif, Hmm. tapi stres yang berkepanjangan, stres yang kronik itu yang akan menimbulkan gangguan-gangguan, tadi kecemasan bisa, depresi bisa. Nah, kalau sudah terjadi kecemasan, tadi gangguan cemas, apa-apa dia khawatir, mau tidur juga khawatir, nanti mati betulan kalau dia tidur, kan nggak lupa bernafas, ada itu Prof yang gitu. Iya, iya. Mau pergi juga takut kena COVID, nggak pergi Oh, juga bosan. Nah, seperti itu sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, oh, mungkin memerlukan terapi lebih lanjut, konsultasi. oh. Kemudian mungkin untuk apa konsultasi dan terapi itu? Karena sebenarnya gangguan seperti cemas, depresi, itu bukan hanya pengaruh lingkungan, tapi ada yang kita sebut dengan peranan faktor neurobiologiknya sendiri. Jadi ada seseorang yang memang ternyata neurotransmitter atau zat kimia di otaknya itu terjadi ketidakseimbangan, Hmm. imbalance, sehingga perlu distabilkan. Sama kayak orang diabetes mungkin, Prof. Jadi Iya, karena nggak seimbang dia, gulanya mungkin harus diturunkan dengan obat. Nah mungkin itu juga ada obat-obat tertentu untuk menstabilkan ketidakseimbangan zat kimia yang di otak sehingga dia bisa berfungsi dengan baik lagi. iya, baik. Berarti stres ini bisa disembuhkan, Dokter Michi? Bisa, Prof. Jadi kalau stres tadi, stres itu sebenarnya hanya berkala sebentar saja, dan stres ini sebenarnya reaksi atau respon adaptif. Jadi kalau misalnya kita punya saingan baru, sama-sama mungkin karyawan, kita stres kok dia lebih hebat dari kita, dan itu akan memacu performance kita. Jadi nggak selamanya buruk, Prof. Daripada yang kita nggak ada saingan, terus saja kerja nggak ada yang mecat. Santai aja, Prof. Kan begitu ada saingan, kok dia promosi, saya enggak. Itu stres yang baik, katanya, Oh, untuk memacu performance. iya. Tapi kalau stres yang lama-lama terus-menerus dihina-hina, dimarah-marahi, tentu Hmm. dia akan tertekan, dan stres yang berkelanjutan lah yang tadi bisa menimbulkan berbagai gangguan-gangguan mental emosional seperti kecemasan, depresi. Nah, itu yang harus di-cut di situ dan kita bawa konsultasi. Iya, baik. Sudah banyak sekali ya kita dapat masukan dari pakarnya ini. Dokter Almeida ini dipanggil akrabnya Michi ya. Jadi kadang-kadang lupa dengan namanya. Iya. Terima kasih Dokter Almeida atas keterangannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Devitri.